Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamadi Kusuma dengan NIM 2024 Prodi Informatika, Desain Analisis Algoritma kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas yang sudah diberikan yaitu tentang asymptotic notation. Dan ini adalah hasil tugas saya. Ya, langsung saja yang pertama ini diperintahkan untuk membuat pohon rekursif ya dari algoritma misteri. Nah, sebelumnya ini codingan yang sudah diberikan ini, pseudocode yang sudah diberikan ini saya convert ke dalam Python. Jadinya seperti ini. Nah, sebentar ini saya run dulu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah ketika ada sebuah array, jadi ini kan fungsi ini eh, expect-nya kan dua parameter ya. Nah, dua parameternya itu adalah b sebagai array dan y sebagai angka atau integer. Nah, ini kita belum tahu nih maksudnya gimana. Nah, jadi kalau misalkan ada array yang ini ya, ada 2224 dan y-nya 2, jadi kan seperti ini ya. Eh, kita masukkan ke nama fungsinya, masukkan parameternya, dan setiap pemanggilan rekursif itu ternyata yang belakangnya ini selalu di slice kalau dilihat-lihat. Nah, ini selalu di slice, jadinya ketika nanti udah len satu, udah panjang yang udah satu, itu langsung dibalikan. Nah, ternyata ini adalah mencari ini ya, nomor 2 aja, langsung nyambung nomor 2. Mencari elemen Y pada array ya, yang dicari algoritma misteri ini. Jadi kalau misalkan di dalam array-nya itu ada yang sama sesuai Y-nya, misalkan ini ya, yang sama ini ada ada 3 buah, berarti ini 3 returnannya. Terus ini 3, ini 3, terus ini ada 2, berarti ada 2, duanya ada 1 gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau di convert ya, jadi seperti ini kalau di Python. Dan ya, langsung aja maksud saya ke nomor 3, yaitu tentukan metrik inputannya, yaitu adalah n ya. Jadi kedalaman rekursif atau pemanggilan yang secara berulang kali ini berpengaruh terhadap n-nya atau panjang array, karena semakin panjang array itu akan rekursifnya pemanggilannya makin banyak kedalamannya. Nah, lalu untuk basic operationnya adalah Cn sama dengan 1 ditambah Cn min 1. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, satu ini kan gini, basic operation itu kan adalah suatu uh, code atau kondisi yang selalu dijalankan, basic operationnya. Nah, yang pasti dijalankan itu adalah if yang ini. Nah, kalau di codingan itu yang ini. Nah, pasti satu kali itu pasti dijalankan. Nah, itu makanya satu plus, sebentar, satu ini sudah pasti satu kali yang if tadi ditambah cn min 1. Nah, cn min 1 itu sisanya. Nah, seperti itu maksudnya. Sisanya misalkan ada 5, berarti dikurangi 1 berarti 4, sisanya 4 gitu. Nah, lalu untuk yang nomor 5 cari persamaan langsung. Nah, kalau misalkan kita punya CN seperti ini, cari persamaan langsungnya adalah seperti ini. Kita bisa dapatkan ini ya, itu ya, metode backward maksud saya. Nah, kalau misalnya Cn-1 itu kalau kita jabarkan lagi kan itu Cn min sebelumnya, berarti kan 2 kali, maka dari itu kan 2 tapi tambah 1. Dan yang ini berarti sebelumnya, berarti 3 kali, dan ini harus ditambah 2 ya, biar nilainya sama. Dan ini seterusnya ya. Nah, lalu kalau misalkan bentuknya kayak gini bisa kita simpulkan bahwa sesuatu ditambah C N dikurangi sesuatu.
seperti itu ya. Nah, lalu kalau misalkan sudah dapat, berarti Cn sama dengan ini ya, disubstitusi ke C1, jadinya Cn sama dengan I ditambah C1. Kita dapatkan ini ya. Ini kan sejajar kan. Nah, berarti kita bisa dapatkan I-nya itu sama dengan N-1. Lalu substitusi ke rumus 2. Rumus 2 itu yang ini ya. Nah, ya. Berarti N kurang ini ya, I-nya diganti N kurang 1 ditambah C1. C1 kita tahu bahwa sekali kedalaman, sekali pemanggilan rekursif. Kalau misalkan len 1 kan basic operasinya 1 dijalankannya, berarti langsung saja 1 gitu. Berarti N-1 tambah 1, jadinya Cn sama dengan N. Nah, lalu untuk yang nomor 6 ini nyatakan jawaban nomor 5 itu dalam Big O, Fn, Big Omega, Gn, dan Big Theta Hn. Nah, ini harus dibuktikan melalui metode formal dan limit. Nah, sebelumnya saya akan sedikit bercerita mengapa harus ada tiga jenis ini ya, analisisnya. Nah, jadi pertama itu dalam dunia modern ini running time sebuah code itu diperlukan. Nah, tapi kalau misalkan kita tanyakan berapa kecepatan code ini bisa dijalankan, itu secara itu susah digambarkan ya. Karena device setiap perusahaan misalkan itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ditanya kecepatannya berapa, cepat atau lambat, itu bakal susah. Nah, karena bakal susah, nah kita bikin pembatasan. Ada yang namanya batas atas, yaitu Big O, dan batas bawah yang merah ini adalah Big Omega. Dan yang rata-rata itu disebutnya theta ya. Nah ini. Nah ini saya tulis di sini ada batas atas yang biru, Big O, batas bawah yang merah, Big Omega, dan bukan batas, dan average, rata-rata. Nah, seperti itu. Maka mengapa kita membutuhkan tiga jenis analisis ini. Nah, dan kenapa ini batas atas ini dan batas bawah ini banyak banget. Nah, itu karena N itu kan bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam kan. Eh, Nilainya, value-nya dari N ini bisa bermacam-macam. Nah, batas atas itu kita tentukan adalah yang terdekatnya. Karena semakin dekat dengan batas atas atau batas bawah, maka akurasi dari perhitungan itu akan semakin baik. Nah, lalu untuk yang ini ya, karena Cn sama dengan N, nah ini bisa kita tuliskan Cn sama dengan N juga di sini. Kita cari Big O dulu yang pertama, batas atas. Nah, kita bisa pakai N kuadrat. Ini yang kita bisa pakai ini. Karena ini masih di jajaran batas atas. Nah, lalu Cn itu juga merupakan elemen dari Big O Fn. Ya, untuk setiap N yang lebih dari satu. Nggak boleh minus, nggak boleh nol juga ya, berarti. Dan N ini merupakan elemen dari Big O N kuadrat. Lalu untuk pembuktian metode formal, kita punya 9 dan kita kuadratkan, dan ini uh, terbukti ya. 9 kurang dari 81. 9-nya dikuadratkan. Lalu juga kita punya 100 habis itu dikuadratkan. Ini juga terbukti dalam metode formal. Lalu kita masuk ke pembuktian metode limit, di mana order of growth atau nilai dari Cn dibagi order of growth dari Fn. Kita punya Cn tadi sama dengan N ya. Terus Fn tadi sama dengan N kuadrat. Nah, karena limit ini N mendekati tak hingga, kita masukkan saja tak hingga dibagi tak hingga kuadrat, menghasilkan 1/tak hingga sama dengan 0. Nah, itu untuk Big O-nya. Lalu untuk Big Omega Gn
yang alias adalah batas bawahnya, kita bisa pakai yang akar N ini. Nah, kita bisa pakai, kita punya Cn sama dengan N tadi ya. Gn-nya itu sama dengan akar N, di mana Cn itu merupakan elemen dari bit omega Gn yang setiap N-nya itu lebih dari satu. Dan N-nya itu juga merupakan elemen dari bit omega akar N. Lalu untuk pembuktian metode formalnya memakai angka yang sama ya. 9 itu lebih besar daripada akar 9. 3. 100 itu lebih besar daripada akar 100 yaitu 10. Lalu untuk pembuktian metode limit sama ya, kita membandingkan dua algoritma, dua perhitungan maksudnya. Dan Cn tadi kita punya N per Fn tadi kita punya N akar N ya. Akar N itu sama aja N pangkat setengah, dimana N itu berarti kan dimasukkan saja nih tak hingga per tak hingga pangkat setengah. Nah kalau misalkan gini nih pakai cara cepat, kita pakai angka apa pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi di sini adalah satu ya. Ini kan pangkat satu, ini pangkat setengah. Kan tinggian yang satu, berarti kita langsung dapatkan tak hingga gitu. Itu untuk trik cepat limit tak hingga. Lalu untuk big theta Hn dari algoritma ini kita punya Cn tadi N. Nah Hn ini bisa berapa saja, tapi saya masukkan 5N 5N plus 4. Ini harus big theta ya. Sebentar. Nah ini maksud saya N itu merupakan bagian dari N ya. Nah ini untuk angka 5N plus 4 ini korek, saya juga ini ya, eh, kurang begitu paham, tapi yang untuk theta itu jangan sampai pakai yang ini atau yang ini, jadi kita pakai yang sesuai. Nah untuk angka yang 5N plus 4 ini itu berada di antara keduanya seperti itu. Kita punya pembuktian metode formal yang ya bisa kita buktikan secara langsung seperti ini, 9 sama dengan 9, 1 sama dengan 100. Nah lalu untuk pembuktian metode limit itu N sama dengan N. Nah kita punya Cn sama dengan N dan Fn sama dengan N. Nah ini Hn maksudnya, Hn. Nah ini kenapa tiba-tiba bisa N seperti ini. Nah, karena ujung-ujungnya kalau misalkan kita punya persamaan berapapun, itu bisa kita pakai N-nya saja. Seperti itu. Untuk pemahaman saya seperti itu. Jadi, angka berapapun nanti yang dipakai pasti N-nya saja. Lalu bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa satu ya nilainya. Lalu untuk versi 2-nya, nomor 2 ya ini maksudnya. Nah, nomor 2 ini ada algoritma namanya apakah ini. Nah, sebenarnya algoritma ini itu adalah untuk mencari jumlah elemen di dalam array. Jadi kalau misalkan kita punya array 2224 ini secara rekursif nanti ditambahkan satu persatu seperti itu. Nah, tapi ini juga sudah saya buatkan untuk yang di Python ya. Sebentar saya komen. Nah, ini. Nah, ini yang saya convert dari yang di soal. Nah, ini cara kerjanya itu kalau misalkan panjangnya udah satu itu langsung dibalikan. Jadi selama berlangsung itu akan di slice terus. Jadi misalkan slice pertama itu di slice ininya ujung dari ujung kanan di slice, jadinya kan 0 ngambil dari 0 sampai ngambil dari 0 sampai sebelum terakhir. Nah, berarti 222 terus habis itu nanti manggil lagi 22. Ini saya print aja gini ya, jadi setiap pemanggilan bakal, nah ini pemanggilan pertama jadi di slice gitu terus menerus. Nah ketika sudah sampai terakhir ini langsung dibalikan nilai yang di dalamnya itu dua ini balik, jadi nanti ditambah-tambah. Nah ini juga sebenarnya ini kan agak tidak real ya, agak tidak real karena indeksnya ini kan dimulai dari satu. Nah kalau mau real itu sebenarnya pakai yang ini, sebenarnya sama saja.
pemakaiannya. Tapi kalau yang ini di slice, diambilnya dari depan. Kalau ini kan diambilnya dari belakang ya, yang pendingnya gitu. Untuk ininya mode rekursifnya seperti ini ya jadinya. Jadi kalau udah nyampe 2 nih, nanti langsung balik ke atas. 2 ditambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 4 10, seperti itu. Jadi yang pending itu yang ujung belakangnya sebenarnya. Nah, ini jelaskan apa yang dicari oleh algoritma. Itu tadi ya, mencari total tiap elemen yang ada pada array. Jadi kita sum gitu ya. Lalu tentukan metrik sudah jelas. Yang menentukan sekali yaitu adalah panjang array. Jadi semakin panjang array, semakin lama pemanggilan rekursif, makin dalam pemanggilannya. Lalu ini sama persis ya untuk basic operationnya, karena ketika sudah masuk yang ini tadi, yang ini sudah pasti satu kali dijalankan. Sisanya yaitu sebanyak sebanyak jumlah n kurang satu, karena kan satunya udah dipakai. Nah, seperti itu. Ini cari persamaan langsung CN-nya tidak usah saya jelaskan sepertinya, tapi sama ya, sama sama persis kayak yang di atas. Nah, untuk yang nomor 6 itu nyatakan jumlah jawaban nomor 5 dalam peak omega GN. Nah, peak omega GN ini berarti kan batas bawahnya ya. Batas bawahnya kita bisa dapatkan tadi ya, CN sama dengan N, GN ya, saya memakai yang ini akar N. Seperti itu, ini sama persis. CN itu merupakan elemen dari omega GN. Terus untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Lalu N itu merupakan elemen juga dari omega akar N. Lalu untuk pembuktian metode formal ini sama seperti tadi, 9 lebih besar daripada akar 9. Lalu ini 100 juga lebih besar daripada akar 100 ya, akar 100 yang 10. Lalu untuk pembuktian metode limit seperti ini ya, N kita punya CN sama dengan N tadi. Lalu Fn ini bukan Fn sebenarnya, ini GN maksudnya, GN. Nah, ini N setengah, N pangkat setengah. Lalu ini kan kita masukkan nih N nya, unlimited tak hingga dibagi tak hingga pangkat setengah sama dengan tak hingga. Oh, ini kayaknya ada yang salah sepertinya ya, ini maksud saya GN ya, karena kita membandingkan dua perhitungan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.